Saya hanya ingin minta keadilan lah, karena yang saya tahu kan Satpol PP itu kan penegakan perda. Nah, kenapa saya punya surat pembongkaran sudah keluar, belum ada tindakan dari Satpol PP? Yang saya agak kecewa lah dengan tindakan Satpol PP ini. Nah, kenapa saya punya masalah ini didiamkan saja? Hendra Lim, pengusaha bengkel William Motor 3 di Kelurahan TDM Kota Kupang, merasa kecewa terhadap Pol PP Kota Kupang. Sebab hingga saat ini belum melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berada di samping bengkel William Motor 3. Menurut Hendra, berdasarkan surat teguran dari Dinas PUPR Kota Kupang sebanyak 3 kali membuktikan bahwa bangunan di samping bengkel William Motor 3 sudah jelas melanggar perda. Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada Pol PP Kota Kupang bertindak adil dalam menegakkan perda dan melakukan pembongkaran. Pemirsa Suara Faktokum, pada saat ini kami sedang berada di TDM, tepatnya di William Motor 3. Di lokasi ini ada permasalahan terkait pemilik William Motor 3. Terkait permasalahan seperti apa, mari kita simak penjelasan dari pemilik William Motor 3 ini. Bapak bisa menjelaskan terkait permasalahan sedang dialami oleh Bapak saat ini seperti apa? Oke, baik, selamat pagi. Ini beta hanya mau menjelaskan awal mula beta pun permasalahan menyangkut bangunan. Ada bangunan yang bersifat semi permanen di tetangga kotong punya tempat usaha. Nah, bangunan ini awal mulanya dibangun, beta sudah sempat tegur secara pribadi, secara tetangga lah, tapi tidak ada tindakan, tetap dibangun. Jawabannya mereka hanya bersifat sementara, tapi tetap dibangun lah. Maka dari itu beta sudah sempat melaporkan ke RT setempat, kelurahan setempat. Dari RT sudah ada peneguran langsung lah, turun ke lokasi bersama aparat-aparat yang lain, yaitu dari kelurahan, kecamatan, dengan ya aparat Babinsa sudah turun juga, tapi tidak ada jalan keluar. Makanya saya menempuhlah peneguran kedua, saya sampaikan ke kelurahan juga tidak ditanggapi. Saya lanjutlah laporan resmi ke Dinas PUPR, Dinas atau pintu kah apa itu antara itulah penataan itu. Terus saya lapor lagi ke surat resmi ke Wali Kota, Satpol PP. Dari situ saya laporan, saya ikuti, keluarlah surat teguran pertama. Teguran pertamanya itu di tanggal 12 Juli, teguran pertamanya kedua itu di tanggal 21 Agustus. Nah, dari situ saya ikuti lagi, saya bertemu langsung dengan Kepala Pimpinan PUPR lah, Bapak Maksi Detan. Ikuti, Bapak Maksi Detan mengeluarkan surat perintah pembongkaran resmi di tanggal 10 September 2024. Saya menunggu sekitar 1 bulan, tetap tidak ada tindakan dari Satpol PP untuk tindakan pembongkaran. Maka dari itu saya bikin surat audiens untuk bertemu langsung dengan Bapak PJ Wali Kota. Berarti siapa? PJ? Pak Linus. Ya. Jadi sebelum dari tanggal 10 September ini, sekitar tanggal belasan lah, saya mengajukan surat audiens ke Bapak PJ Wali Kota lah. Tapi saya ikuti. Yang saya agak kecewanya, saya punya surat audiensnya dilempar lagi ke Satpol PP dari asisten 2, bahwa mereka lemparkan suratnya ke Satpol PP. Di situ ada komunikasi secara langsung lah dengan asisten 2, menghubungi langsung Pak Kasat, tapi tidak ada jawaban. Jadi dia menghubungi lagi, ada sekretarisnya Pak Alan, tidak salah, sekretarisnya Satpol PP. Jawabannya Pak Alan, mereka sudah siap untuk menindaklanjuti pembongkaran, tetapi mereka menunggu perintah lah dari Pak Kasat. Dari situ saya pulang. Saya pulang, janjiannya dari Pak Asisten 2 bahwa nanti dia adakan pertemuan audiens dengan Bapak PJ Wali Kota. Jadi di hari Jumat lah, saya pergi lagi ke kantor sana, tapi tidak ada jawaban. Di hari Senin itu, saya pergi ke kantor, sempatlah bertemu dengan Bapak PJ Wali Kota. Tapi ya Bapak PJ memang ada sibuk, jadi ditinggalkan saya pergi ke pertemuan luar. Jadi suruh saya tunggu sampai sekitar jam 1-an lewat. Bapak PJ muncul kembali ke kantor ruangannya, katanya mau audiens dengan saya, tetapi tidak. Saya dilemparkan lagi ke asisten 1.
Dari asisten 1 saya menceritakan keluh kesah saya semua. Di situ ada tindakannya dari asisten 1 bahwa mereka akan adakan rapat untuk menindaklanjuti masalah ini karena sudah sesuai prosedur lah, perda lah, bahwa tindakan ini memang salah, sudah melanggar, tidak memiliki izin IMB, sudah salah. Makanya saya ikuti, tetap belum ada rapat. Makanya kemarin di hari Rabu itu saya pergi kembali lagi ke Dinas PUPR. Saya pertanyakan soal surat ini, surat tindakan pembongkaran ini. Dinyatakan oleh Pak Maksi Detan bahwa iya, ini mereka mengeluarkan surat yang teguran terakhir. Dari teguran 1, teguran 2, dan teguran terakhir yang dia nanti diperintahkan oleh wali kota dengan dilaksanakan Satpol PP. Dari PUPR sudah mengeluarkan surat sesuai lah. Dengan dari mereka juga sudah turun langsung ke lokasi untuk ukur secara aturan mereka bahwa memang ini melanggar. Makanya saya hanya ingin minta keadilan lah, karena yang saya tahu kan Satpol PP itu kan penegakan perda. Nah, kenapa saya punya surat pembongkaran sudah keluar, belum ada tindakan dari Satpol PP? Yang saya agak kecewa lah dengan tindakan Satpol PP ini. Karena yang saya tahu selama ini kan memang dari Satpol PP itu penegakan perda. Nah, kenapa saya punya masalah ini didiamkan saja? Mungkin itu saja. Saya mungkin butuh kepastian lah dari masalah saya ini. Jangan dipendam lah. Kalau boleh tahu, apakah selama ini pernah ketemu langsung dengan Kasat Pol PP? Saya pernah ketemu Bagaimana langsung. respon dari Kasat Pol PP? Dari Pak Kasat bilang nanti dia akan adakan audensi, adakan ini itu. Tapi ya menurut saya kan tidak perlulah, karena saya sudah melalui jalur perda lah ini. Dan satunya bangunan mereka kan sudah menyalah aturan perda. Kenapa kita harus audiens? Harus ditindak tegas lah. Jangan sampai di kemudian hari usaha yang lain juga mengikuti sama ini. Jadi mungkin itu saja. Jadi harapannya Pol PP segera melakukan penertibannya. Ya, Segera melakukan. segeralah. Ya, ada pelanggaran dari bangunan. Pelanggaran ini harus segeralah. Biar agak ya pengusaha yang lain jangan mengikuti lah. Jangan menyebrot ke aturan yang tidak, aturan yang sudah sesuai diterbitkan di aturan perda ya harus diikuti lah. Tempat usaha saya William Motor 3 berlokasi di TDM 2 yang melaksanakan pembangunan yang menambahkan bangunan permanen yang bersifat permanen menghalangi usaha saya itu ada satu perabot mama, yang satu biofurnitur. Ya bisa dilihat langsung lah bangunannya. Kita kan sistem ruko ini kan ya, kalau boleh ya terbuka lah. Nama Bapak boleh tahu? Saya namanya Hendra Lim. Hendra Lim ya. Terima kasih Pak. Ya. Bersama kita pada pagi hari ini. Ya baik.